Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Adrianti dengan nomor induk mahasiswa 222120056 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fatah Bandar Lampung. Video ini saya buat untuk menuntaskan UAS Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ustazah Munawwaroh MPD. Berikut adalah daftar isi dari materi-materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam, pendidikan nasional, dan pendidikan barat, mencakup perbandingan dan perbedaannya. Yang keempat, sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Yang kelima, hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Yang keenam, pendidik dan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Yang ketujuh, asas-asas dan batas-batas pendidikan Islam. Yang kedelapan, pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pendidikan Islam. Yang kesembilan, media dalam pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Yang kesepuluh, pengembangan materi dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang kesebelas, tanggung jawab dan penanggung jawab dalam pendidikan Islam. Kedua-belas, sistem pendidikan Islam di Indonesia dan permasalahannya. 13, periodisasi pendidikan Islam. Yang ke-14 atau yang terakhir, pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0 dan di era merdeka belajar. Mari simak video berikut ini. Materi yang pertama, konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang pendidikan dalam konteks Islam. Konsep dasar ilmu pendidikan Islam melibatkan pemahaman terhadap ajaran Islam dan penerapannya dalam proses pendidikan. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, tauhid. Tauhid atau monoteisme atau kesatuan Tuhan, konsep dasar ini menekankan pada keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam harus menciptakan kesadaran akan adanya Tuhan yang Maha Esa, sehingga semua aktivitas pendidikan dilakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, risalah atau keterbukaan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran sebagai sumber utama, disertai dengan sunnah atau tradisi Rasulullah SAW. Konsep ini menekankan pentingnya mengambil pedoman dari ajaran agama dalam proses pendidikan. Yang ketiga, akhirat atau kehidupan sesudah kematian. Konsep ini mencakup pemahaman bahwa pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kehidupan dunia, tetapi juga persiapan untuk kehidupan akhirat. Tujuan utama pendidikan Islam adalah mencapai keberhasilan di dunia dan akhirat. Yang keempat, syariah atau hukum Islam. Pendidikan Islam diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Penerapan nilai-nilai moral, etika, norma-norma agama menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Yang kelima, fitrah atau kepribadian lahiriah. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan memiliki fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Pendidikan Islam bertujuan untuk memelihara fitrah ini dan membimbing manusia agar tetap berada dalam kebenaran dan keadilan. Yang keenam, yaitu adil dan keadilan. Konsep keadilan dalam ilmu pendidikan Islam menuntut agar pendidikan diberikan kepada setiap individu dan tanpa diskriminasi. Setiap individu diberikan hak-haknya sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Yang ketujuh, ihsan atau kesempurnaan. Konsep ini menekankan bahwa dalam pendidikan Islam, seseorang harus berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mencapai kehidupan yang seimbang. Yang kedelapan, syuroh atau musyawarah.
Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Proses pendidikan sebaiknya melibatkan partisipasi dan diskusi antara guru dan siswa, serta antar anggota masyarakat pendidikan. Yang ke-9, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kita kenal dengan IPTEK. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, pendidikan Islam harus menciptakan lingkungan yang mendorong pembelajaran dan inovasi. Yang ke-10, adab atau etika dan akhlak. Pendidikan Islam harus menanamkan nilai-nilai etika dan akhlak yang baik dalam peserta didik. Etika dan moralitas menjadi bagian integral dari pendidikan Islam. Yang ke-11, tarbiyah atau pembinaan. Pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga melibatkan pembinaan atau tarbiyah ini. Pembinaan ini mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan intelektual peserta didik. Materi selanjutnya yaitu sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam memiliki sumber dan dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Berikut beberapa sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam meliputi: yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran menjadi landasan dan panduan utama ilmu pendidikan Islam. Berbagai ayat dalam Al-Quran memberikan petunjuk mengenai pendidikan, moralitas, etika, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, hadis. Perkataan, perbuatan, keputusan, dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Hadis-hadis yang mencakup ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang memberikan contoh nyata tentang pendidikan, etika, dan perilaku yang diinginkan dalam Islam. Yang ketiga, ijma atau kesepakatan umat. Kesepakatan umat Islam atau ijma ini adalah kesepakatan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip agama. Dalam konteks ilmu pendidikan Islam, ijma mencerminkan kesepakatan umat mengenai prinsip-prinsip pendidikan. Yang keempat, kias atau analogi. Metode analogi atau kias digunakan untuk mengaitkan hukum-hukum Islam yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Quran dan hadis dengan kasus yang sudah diatur oleh keduanya. Dalam ilmu pendidikan Islam, kias membantu menerapkan prinsip-prinsip yang relevan dengan situasi-situasi yang baru. Yang kelima, usul fikih atau metode hukum Islam. Prinsip dasar dan metode penafsiran hukum Islam atau usul fikih membahas tentang prinsip-prinsip dasar dan metode penafsiran hukum Islam. Dalam ilmu pendidikan Islam, usul fikih membantu menerapkan landasan hukum untuk pendidikan dan menafsirkan ajaran Islam yang terkait. Yang keenam, sirah nabawiyah atau sejarah kehidupan Nabi. Menyelidiki sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh nyata tentang metode dan pendekatan pendidikan dalam Islam. Sirah Nabawiyah menjadi sumber inspirasi untuk membentuk karakter dan prinsip pendidikan. Yang ketujuh, kitab kuning dan literatur klasik Islam. Kitab-kitab ini membahas prinsip-prinsip nilai pendidikan Islam. Contohnya adalah karya ulama seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan yang lainnya. Yang kedelapan, konteks sejarah dan budaya. Konteks sejarah dan budaya juga memainkan peran dalam membentuk ilmu pendidikan Islam. Nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat Islam turut memengaruhi implementasi pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan pemikiran ulama serta cendekiawan Islam memainkan peran penting dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip tersebut dalam konteks pendidikan yang modern. Judul selanjutnya adalah tujuan pendidikan Islam, pendidikan nasional, dan pendidikan barat. Mencakup perbandingan dan perbedaannya. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam. Tauhid.
atau kesatuan Tuhan, mencetak generasi yang memiliki pemahaman yang kuat tentang tauhid, yaitu kesatuan Tuhan, dan mengarahkan segala aspek kehidupan untuk mencapai ridho Allah. Yang kedua, pembentukan akhlak mulia, menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam diri peserta didik, seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan, mendorong peserta didik untuk mencari ilmu pengetahuan dan memahami hubungannya dengan ajaran Islam, sehingga ilmu pengetahuan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pendidikan spiritual, mengembangkan dimensi spiritual peserta didik, termasuk pemahaman mendalam terhadap ajaran agama dan praktik ibadah. Tujuan pendidikan nasional yang diarahkan pada konteks Indonesia. Yang pertama, pembentukan karakter bangsa, menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar karakter bangsa, seperti gotong royong, keadilan, dan demokrasi. Yang kedua, peningkatan SDM atau sumber daya manusia, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, pemahaman dan pengembangan budaya, melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia sebagai identitas nasional, termasuk bahasa, adat istiadat, dan seni. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu mendorong pendidikan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, tujuan pendidikan Barat. Yang pertama, pengembangan kapasitas individu, fokus pada pengembangan potensi individu dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pribadi. Yang kedua, inovasi dan kreativitas, mendorong inovasi, kreativitas, dan pemikiran kritis sebagai landasan bagi kemajuan dalam berbagai bidang, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, pengembangan menuju masyarakat maju, menyediakan pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang maju, modern, dan berbasis pengetahuan. Yang keempat, kebebasan dan hak asasi manusia, menekankan pada nilai-nilai kebebasan, hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sebagai dasar masyarakat yang inklusif. Masuk ke judul yang berikutnya, yaitu sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional adalah dua kerangka pendidikan yang beroperasi dalam konteks yang berbeda. Berikut adalah beberapa perbandingan antara sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, landasan filosofis. Sistem pendidikan Islam. Filosofi dasar sistem pendidikan Islam didasarkan pada ajaran Islam, termasuk Al-Quran dan hadis. Tujuan utamanya adalah pembentukan individu yang taat pada ajaran Islam, baik dalam aspek keilmuan maupun moral. Perbandingannya pada sistem pendidikan nasional, terkadang landasan filosofi sistem pendidikan nasional dapat bervariasi berdasarkan ideologi negara dan tujuan nasionalnya. Fokusnya mungkin melibatkan pembentukan warga negara yang berkompeten, memiliki karakter, dan dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, materi pembelajaran. Sistem pendidikan Islam, materi pembelajaran mencakup ajaran agama Islam, bahasa Arab, studi Islam, dan ilmu pengetahuan umum. Terdapat penekanan pada pengajaran dan pemahaman Al-Quran, hadis, dan nilai-nilai etika Islam. Dan sistem pendidikan nasional, materi pembelajaran dirancang sesuai dengan kurikulum nasional yang dapat mencakup berbagai mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan, matematika, bahasa, dan studi sosial. Penekanan dapat diberikan pada pemahaman budaya, sejarah nasional, dan nilai-nilai universal. Selanjutnya, yaitu bahasa pengantar. Sistem pendidikan Islam, bahasa Arab seringkali menjadi bahasa pengantar dalam pembelajaran ajaran agama Islam, terutama pada studi Al-Quran dan hadis.
Bahasa Arab juga diajarkan sebagai bagian dari pemahaman teks-teks agama. Nah, sistem pendidikan nasional, bahasa resmi negara biasanya menjadi bahasa pengantar, dan siswa diajarkan dalam bahasa tersebut. Bahasa asing seperti bahasa Inggris juga biasanya menjadi bagian integral dari kurikulum. Kemudian yang keempat, pengelolaan dan struktur. Sistem pendidikan Islam, struktur pendidikan seringkali terkait dengan lembaga-lembaga keagamaan seperti madrasah dan sekolah-sekolah Islam. Lembaga-lembaga ini seringkali memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan dan penentuan kurikulum. Sistem pendidikan nasional, struktur dan pengelolaan sistem pendidikan nasional umumnya lebih berpusat dan diatur oleh pemerintah. Kurikulum dan standar pendidikan seringkali disusun oleh otoritas pendidikan nasional. Kemudian yang kelima, keseimbangan pendidikan agama dan umum. Sistem pendidikan Islam. Penekanan besar pada pendidikan Islam, seringkali kurikulum umum ditata sedemikian rupa agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan karakter dan moralitas Islam menjadi bagian integral dari kurikulum. Sistem pendidikan nasionalnya, upaya dilakukan untuk menyediakan keseimbangan antara pendidikan agama dan umum. Terdapat kebijakan yang mendorong pengembangan karakter dan moralitas, meskipun mungkin lebih umum dan tidak terkait dengan agama tertentu. Materi selanjutnya yaitu hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Hubungan antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional memiliki banyak aspek, dan keterkaitan keduanya dapat dijelaskan dari berbagai perspektif. Berikut beberapa aspek yang mencerminkan hubungan antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Yang pertama, kerangka hukum dan kebijakan. Sistem pendidikan Islam dalam banyak negara dengan mayoritas penduduk Islam, pendidikan Islam diintegrasikan dalam kerangka hukum dan kebijakan pendidikan nasional. Aturan dan kebijakan ini menentukan bagaimana ajaran Islam diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Sistem pendidikan nasional juga diatur oleh kerangka hukum dan kebijakan yang mencakup aspek-aspek non-Islam, seperti kurikulum umum, penilaian, dan administrasi pendidikan. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Sistem pendidikan Islam. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam dapat memiliki kurikulum tersendiri yang mencakup mata pelajaran agama Islam, studi Al-Quran, dan nilai-nilai etika Islam. Sistem pendidikan nasional, kurikulum nasional mencakup mata pelajaran umum yang mencerminkan nilai-nilai nasional dan aspirasi pemerintah terkait pengembangan sumber daya manusia. Kemudian, yang ketiga, pendidikan karakter. Sistem pendidikan Islam menekankan pembentukan karakter sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk akhlak mulia dan tanggung jawab sosial. Sistem pendidikan nasional, pendidikan karakter dalam konteks nasional mencakup nilai-nilai yang diakui secara nasional seperti semangat kebangsaan, toleransi, dan persatuan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Sistem pendidikan Islam memberikan kontribusi pada pengembangan sumber daya manusia dengan fokus dan nilai-nilai spiritual, moral, dan keilmuan sesuai dengan ajaran Islam. Sistem pendidikan nasional menyediakan pendidikan yang mencakup berbagai aspek untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Yang kelima, pengelolaan lembaga pendidikan. Sistem pendidikan Islam, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah atau sekolah Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional atau beroperasi secara independen. Dan sistem pendidikan nasional mencakup berbagai jenis lembaga pendidikan, baik umum maupun agama, dan diatur oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Kemudian yang keenam, pengelolaan multikulturalisme. Sistem pendidikan Islam dalam konteks negara dengan masyarakat multikultural, pendidikan Islam
mungkin perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai multikulturalisme dan toleransi. Sistem pendidikan nasional mempromosikan multikulturalisme sebagai bagian dari pendidikan yang inklusif, mencakup penghargaan terhadap berbagai latar belakang agama, etnis, dan budaya. Selanjutnya, yang ketujuh, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan Islam seringkali sejalan dengan tujuan umum pendidikan nasional seperti pengembangan karakter, peningkatan literasi, dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan sistem pendidikan nasional mencakup pengembangan keseluruhan aspek individu dan masyarakat, termasuk dimensi keagamaan dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan Islam dan pendidikan nasional saling berkaitan, dan integrasi keduanya dapat menciptakan sistem pendidikan yang holistik dan seimbang, mencakup aspek spiritual, moral, dan intelektual. Kita masuk ke judul yang selanjutnya. Pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, peran pendidik atau guru dan peserta didik atau murid memiliki signifikasi penting sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan pengembangan keilmuan dengan landasan nilai-nilai Islam. Berikut ada beberapa aspek penting dari peran pendidik dan peserta didik dalam konteks pendidikan Islam. Pendidik atau guru. Yang pertama, pemimpin moral dan etika. Yang kedua, fasilitator pembelajaran. Yang ketiga, pendamping dalam pengembangan karakter. Yang keempat, motivator dan pembina rohani. Yang kelima, penerap nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. Guru atau pendidik dianggap sebagai pemimpin moral dan etika yang memberikan teladan baik dalam perilaku sehari-hari. Juga sebagai fasilitator pembelajaran. Pendidik bertanggung jawab untuk menyajikan materi pembelajaran dan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendidik juga memiliki peran penting dalam membimbing peserta didik dalam pengembangan karakter sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Pendidik juga bertugas sebagai motivator yang mendorong peserta didik untuk mencapai potensi maksimalnya, baik secara akademis maupun spiritual. Pendidik juga diharapkan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup cara menyampaikan materi, mengelola kelas, dan memberikan umpan balik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian peserta didik atau murid. Yang pertama, menerima ilmu dan pemahaman agama. Yang kedua, subjek pembentukan karakter. Yang ketiga, pengembang potensi individu. Yang keempat, pelaku tanggung jawab sosial. Yang kelima, memelihara identitas keislaman. Yang keenam, pengikut dan pencari ilmu. Peserta didik ini berperan sebagai penerima ilmu dan pemahaman agama Islam. Peserta didik juga berada dalam proses pembentukan karakter di mana mereka diarahkan untuk mengembangkan akhlak mulia, moralitas, dan etika yang sesuai dengan Islam. Peserta didik juga dimotivasi untuk mengembangkan potensi dan bakat individu mereka sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian, dalam pendidikan Islam menekankan tanggung jawab sosial dan peserta didik diharapkan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kontribusi positif dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang dimana peserta didik ini dapat memelihara identitas keislamannya dalam menghadapi tantangan dalam masyarakat, serta dihimbau untuk menjadi pengikut dari ajaran Islam serta mencari ilmu pengetahuan dengan niat baik untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Interaksi pendidik dan peserta didik. Dalam interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam konteks pendidikan Islam, diharapkan terjalin hubungan yang penuh kepercayaan, saling pengertian, dan saling menghormati. Pendidik berperan sebagai pembimbing yang mendukung dan memberikan dorongan bagi peserta didik untuk mencapai kedewasaan spiritual dan akademis mereka.
Judul selanjutnya, asas-asas dan batas-batas pendidikan Islam. Asas-asas dan batas-batas dalam pendidikan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mencakup aspek moral, etika, spiritual, dan akademis. Berikut adalah beberapa asas dan batas dalam pendidikan Islam. Asas-asas pendidikan Islam meliputi yang pertama, tauhid atau kesatuan Tuhan. Yang kedua, risalah atau kenabian. Yang ketiga, akhirat atau kehidupan sesudah kematian. Yang keempat, syariah atau hukum Islam. Yang kelima, adil dan keadilan. Yang keenam, keselarasan ilmu dan agama. Yang ketujuh, pendidikan sejak dini atau mauqizoh. Yang kedelapan, musyawarah atau konsultasi. Nah, batasan-batasan dalam pendidikan Islam meliputi yang pertama, batasan syariah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga, pembatasan gender. Yang keempat, tidak diskriminatif. Yang kelima, batasan-batasan lingkup kurikulum. Yang keenam, kesesuaian dengan kebutuhan waktu. Yang ketujuh, batas-batas etika pembelajaran. Asas-asas dan batas-batas dalam pendidikan Islam ini memberikan kerangka kerja yang mengarahkan pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pengembangan spiritual, moral, dan akademis peserta didik. Judul yang selanjutnya, pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pendidikan Islam. Pendekatan pendidikan Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendekatan Tauhid atau kesatuan Tuhan. Dalam pendidikan Islam, menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, semua kebijakan dan praktik pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan Islam juga memberikan penekanan pada pendekatan tauhid dalam seluruh proses pembelajaran, yang mana landasan ini bertujuan untuk mengembangkan karakter dan nilai moral peserta didik. Yang kedua, strategi pendidikan Islam. Yang pertama, strategi pengembangan karakter. Yang kedua, strategi integrasi ilmu pengetahuan agama. Pendidikan Islam juga menggunakan strategi untuk membentuk karakter pendidik sesuai dengan nilai Islam dan melibatkan pembinaan sikap, perilaku, dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam dan penerapan strategi untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan ajaran agama sehingga peserta didik dapat memahami hubungan antara pengetahuan umum dengan ilmu-ilmu Islam. Yang ketiga, metode pendidikan Islam yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, metode pengkajian Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, metode diskusi dan musyawarah. Yang ketiga, metode demonstrasi dan simulasi. Metode ini melibatkan analisis dan studi terhadap ayat Al-Quran dan Hadis, yang mana metode ini juga mengedepankan interaksi antara pendidik dan peserta didik atau antara peserta didik itu sendiri. Dalam pendekatannya ini, pendidik memberikan contoh atau demonstrasi praktik yang sesuai dengan ajaran Islam. Peserta didik juga dapat dilibatkan dalam simulasi situasi kehidupan sehari-hari. Yang keempat, teknik pendidikan Islam yang dibagi menjadi 4. Pertama, ceramah dan khotbah. Yang kedua, tanya jawab atau Q&A. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, penggunaan teknologi pendidikan Islam. Dalam konteks pengajaran agama, teknik ceramah dan khotbah ini biasanya disampaikan melalui lisan kepada peserta didik. Kemudian
juga melibatkan interaksi dua arah antara pendidik dan peserta didik melalui pertanyaan dan jawaban. Lalu, biasanya peserta didik diberikan proyek atau tugas yang relevan dengan ajaran Islam sehingga mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks kehidupan nyata. Di sini juga kita dapat memanfaatkan teknologi seperti aplikasi, situs web, dan multimedia sebagai alat bantu dalam penyampaian materi dan pembelajaran online. Judul berikutnya yaitu komponen media dalam pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, penggunaan media sebagai alat bantu pembelajaran dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Media dalam pendidikan Islam dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari media tradisional hingga media digital. Berikut adalah beberapa komponen media dalam pendidikan Islam dan hubungannya dengan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, komponen media dalam pendidikan Islam. 1. Buku dan kitab kuning. 2. Multimedia interaktif. Yang ketiga, aplikasi pendidikan Islam. Yang keempat, situs web dan platform e-learning. Yang kelima, video pembelajaran. Dan yang keenam, rekaman audio. Yang kedua, penggayaan materi pembelajaran. Penggunaan media, terutama multimedia, dapat digunakan untuk mengerinci materi pembelajaran. Hal ini dapat mencakup penyajian visual, audio, dan interaktif dalam mendukung proses pemahaman peserta didik. Yang ketiga, pengembangan keterampilan digital. Kurikulum dapat mencakup pengembangan keterampilan digital dalam konteks keislaman, memastikan bahwa peserta didik dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, pemanfaatan aplikasi pendidikan. Aplikasi pendidikan Islam dapat diintegrasikan dalam kurikulum untuk memfasilitasi pembelajaran yang mandiri dan memungkinkan peserta didik mengakses materi pembelajaran di luar lingkungan kelas. Yang kelima, promosi pembelajaran kolaboratif. Situs web dan platform e-learning dapat mendukung pembelajaran kolaboratif di mana peserta didik dapat berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan mendiskusikan materi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang keenam, evaluasi pembelajaran melalui media. Media juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran. Contohnya adalah penggunaan kuis online, tugas multimedia, atau proyek berbasis media untuk mengukur pemahaman peserta didik. Judul selanjutnya, pengembangan materi dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Dalam pengembangan materi dapat dikembangkan dengan memperhatikan sumber-sumber Islam yang sahih, termasuk Al-Quran dan hadis. Selain itu, integrasi nilai-nilai moral dan etika Islam dalam materi dapat memperkaya pembelajaran. Evaluasi juga dapat melibatkan berbagai bentuk, seperti ujian tertulis, proyek, atau presentasi yang menguji pemahaman konsep agama dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Judul berikutnya yaitu tanggung jawab dan penanggung jawab dalam pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, ada beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab dan penanggung jawab dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Berikut adalah beberapa entitas yang memiliki peran tersebut. Yang pertama, guru atau pendidik. Sebagai penanggung jawab, guru memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan materi pembelajaran keislaman secara jelas dan sistematis. Guru juga bertanggung jawab membangun peserta didik dalam pembentukan karakter Islami melalui pemahaman nilai-nilai moral dan etika. Guru juga bertanggung jawab memberikan motivasi kepada pendidik, memberikan bimbingan, dan memberikan dukungan dalam pengembangan aspek spiritual dan akademis mereka. Yang kedua, peserta didik yang memiliki tanggung jawab. Peserta didik bertanggung jawab untuk aktif dalam proses belajar, mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, dan bertanya jika ada hal yang tidak dimengerti. Peserta didik juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.
dan berusaha menjadi individu yang taat kepada ajaran agama. Kemudian yang ketiga yaitu orang tua sebagai penanggung jawab. Orang tua bertanggung jawab membimbing dan membina pendidikan agama di rumah, memberikan contoh dalam praktik ibadah dan nilai-nilai agama. Orang tua juga diharapkan untuk berkolaborasi dengan institusi pendidikan Islam, mendukung kegiatan-kegiatan pendidikan, dan terlibat dalam perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Yang keempat, lembaga pendidikan Islam sebagai penanggung jawab. Lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang mencakup ajaran agama Islam dan memastikan bahwa materi pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lembaga pendidikan juga bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang islami, seperti kajian agama, kegiatan keagamaan, dan pelatihan keislaman bagi peserta didik. Kemudian yang kelima, masyarakat dan umat Islam sebagai penanggung jawab. Masyarakat dan umat Islam memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan Islam, baik dalam bentuk dukungan finansial, fasilitas, maupun partisipasi aktif. Kemudian, masyarakat juga memiliki peran dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas pendidikan Islam yang diselenggarakan dengan lembaga-lembaga di dalamnya. Yang keenam, pemerintah dan otoritas pendidikan sebagai penanggung jawab. Pemerintah dan otoritas pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mendorong pengembangan pendidikan Islam. Ini mencakup penetapan kebijakan dan standar yang mendukung pendidikan Islam. Yang ketujuh, ahli agama dan cendekiawan Islam sebagai penanggung jawab. Ahli agama dan cendekiawan Islam memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada lembaga pendidikan Islam serta memberikan pandangan ilmiah tentang isu-isu keislaman. Yang kedelapan, media dan teknologi sebagai tanggung jawab dan penanggung jawab. Media dan teknologi memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan materi Islam secara positif dan mendukung pembelajaran agama Islam. Kemudian, pemerintah dan masyarakat memiliki peran sebagai penanggung jawab dalam mengawasi konten media dan teknologi untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama Islam. Judul yang selanjutnya yaitu Sistem Pendidikan Islam di Indonesia dan Permasalahannya. Sistem pendidikan Islam di Indonesia mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Namun, seperti sistem pendidikan pada umumnya, sistem pendidikan Islam di Indonesia juga menghadapi beberapa permasalahan. Berikut adalah gambaran umum tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia dan beberapa permasalahannya. Yang pertama, tingkat keterlibatan dan pemahaman guru. Permasalahannya, beberapa guru tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam terkait ajaran Islam, sehingga kualitas pengajaran dan bimbingan agama mungkin kurang optimal. Yang kedua, kurikulum dan bahan ajar. Permasalahannya, beberapa kurikulum dan bahan ajar yang digunakan mungkin tidak memadai, tidak relevan, atau tidak mencakup aspek keislaman yang mencukupi. Yang ketiga, akses dan kualitas pendidikan Islam. Permasalahannya, akses pendidikan Islam yang merata dan kualitas pendidikan yang konsisten masih menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah terpencil. Yang keempat, keseimbangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Permasalahannya, beberapa institusi pendidikan Islam mungkin kesulitan menciptakan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Yang kelima, sarana dan prasarana. Permasalahannya, keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di daerah-daerah pedesaan, dapat memengaruhi kualitas pembelajaran dan pengajaran. Yang keenam, tantangan teknologi dan digitalisasi. Permasalahannya, implementasi teknologi dan digitalisasi dalam pendidikan Islam mungkin belum merata, dan beberapa lembaga mungkin mengalami keterbatasan sumber daya tersebut. Yang ketujuh, kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Permasalahannya, beberapa guru dan tenaga pendidik mungkin menghadapi tantangan kesejahteraan yang dapat memengaruhi motivasi dan dedikasi mereka.
Yang kedelapan, penyelenggaraan perguruan tinggi Islam. Permasalahannya, beberapa perguruan tinggi Islam mungkin menghadapi tantangan terkait akreditasi, kurikulum, dan kualitas lulusan. Yang kesembilan, penyelarasan dengan nilai-nilai lokal. Permasalahannya, kurikulum dan metode pengajaran mungkin tidak selalu selaras dengan nilai-nilai lokal, yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dan penolakan oleh masyarakat setempat. Judul berikutnya yaitu periodisasi pendidikan Islam. Periodisasi pendidikan Islam dapat dilihat dari beberapa perspektif, termasuk geografis, zaman, dan perkembangan intelektual. Berikut adalah beberapa periodisasi penting dalam sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, periode awal, dari abad ke-7 hingga abad ke-11. Fase awal pendidikan Islam dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga periode kekhalifahan Abbasiyah. Pada periode ini, pusat pendidikan utama adalah masjid dan rumah-rumah Nabi, tempat para sahabat belajar langsung dari Rasulullah. 2. Periode pertengahan, abad ke-11 hingga abad 14. Masa pertengahan mencakup perkembangan pesantren dan universitas Islam di Timur Tengah, seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Pada masa ini, pendidikan Islam mulai terorganisir dengan baik, dan berbagai disiplin ilmu Islam seperti fikih, teologi, dan tasawuf dikembangkan. Yang ketiga, periode keemasan, abad ke-14 hingga ke-19. Pada masa keemasan, pusat-pusat pembelajaran Islam seperti Cordoba, Baghdad, dan Timur Tengah menjadi fokus studi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Periode ini melahirkan banyak cendekiawan seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali yang memberikan kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan dan filsafat Islam. Kemudian yang keempat, periode kolonial dan modern, abad ke-19 hingga abad 20. Selama periode penjajahan, pendidikan Islam di banyak wilayah mengalami tantangan. Sistem pendidikan Islam mulai terpengaruh oleh sistem pendidikan Barat. Beberapa lembaga pendidikan tradisional terpengaruh secara negatif, sedangkan di tempat lain muncul usaha modernisasi dalam pendidikan Islam. Yang kelima, periode kontemporer, abad ke-20 hingga sekarang. Pendidikan Islam pada era kontemporer melibatkan berbagai tantangan dan perubahan. Di beberapa negara, pendidikan Islam mengalami reformasi dan modernisasi untuk mengatasi tantangan global dan teknologi. Sementara itu, di beberapa wilayah, pendidikan Islam terus mempertahankan tradisi dan nilai-nilai Islam. Yang keenam, pendidikan Islam di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pendidikan Islam mengalami perkembangan yang unik, dari pondok pesantren tradisional hingga lembaga pendidikan tinggi Islam. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menyelenggarakan pendidikan Islam. Pendidikan Islam di Indonesia tetap menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Judul yang terakhir yaitu Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0 dan Era Merdeka Belajar. Pendidikan Islam di era Revolusi Industri 4.0 dan era Merdeka Belajar menghadapi transformasi signifikan seiring dengan perubahan global yang cepat, teknologi digital, dan tuntutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut adalah beberapa aspek yang relevan dengan pendidikan Islam dalam dua era tersebut. Di era Revolusi Industri 4.0, yang pertama, integrasi teknologi digital. Yang kedua, pengembangan kurikulum kontekstual. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Yang keempat, pendidikan karakter digital. Yang kelima, pelatihan guru dan pendidik. Di era ini, pendidikan Islam memanfaatkan teknologi digital seperti e-learning, pembelajaran berbasis daring, dan aplikasi mobile untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Di era ini pula, pendidikan Islam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan tantangan zaman. Di era ini juga, pendidikan Islam mendorong pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Serta di era digital ini, pendidikan Islam
perlu membekali peserta didik dengan etika digital, keterampilan literasi media, dan pemahaman tentang penggunaan teknologi secara bijak sesuai dengan nilai Islam. Pada era ini pula, guru pendidikan Islam mendapatkan pelatihan yang memadai dalam penggunaan teknologi. Kemudian, era merdeka belajar. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, fleksibilitas dalam pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan keterampilan abad 21. Yang keempat, pendekatan inklusif. Yang kelima, sistem penilaian yang holistik. Yang keenam, kemitraan dengan komunitas dan dunia usaha. Yang ketujuh, pendidikan keagamaan sebagai bagian integral. Di era Merdeka Belajar ini menekankan pembelajaran yang lebih personal dan berpusat pada peserta didik. Kemudian, pendidikan Islam di sini juga perlu menawarkan fleksibilitas dalam pemilihan mata pelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian agar peserta didik dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai minat dan potensi mereka. Pada era ini juga fokus pada pengembangan keterampilan seperti kreativitas, kritis berpikir, komunikasi, dan kolaborasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat global saat ini. Di era Merdeka Belajar ini menekankan inklusivitas dan pendidikan Islam perlu memastikan bahwa setiap peserta didik, termasuk mereka yang dengan berkebutuhan khusus, mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Meskipun pendidikan Islam mengadopsi konsep merdeka belajar, penting untuk menjaga integritas pendidikan keagamaan sebagai bagian integral dari pendidikan umum. Pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0 dan era merdeka belajar memerlukan adaptasi dan inovasi untuk memenuhi tuntutan zaman dan mempersiapkan generasi muslim yang siap menghadapi tantangan global. Kesinambungan pendidikan agama dan pendekatan yang inklusif dan berbasis teknologi membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis dan relevan. Baiklah, usai sudah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.